Saudara, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita tengah dilanda pandemi COVID-19. Seluruh dunia, bahkan pulau kita tercinta di Pulau Bali ini sendiri ya, banyak sektor yang terdampak, mulai dari sektor perekonomian, sektor pariwisata, banyak pula karyawan-karyawan yang harus dirumahkan karena pariwisata yang sepi dan juga ekonomi yang tidak berjalan dengan baik. Namun di tengah keterpurukan perekonomian saat ini, ternyata masih ada, saudara, orang-orang yang baik, orang-orang yang peduli akan bersama, peduli akan manusia-manusia lainnya di luar sana yang tengah tidak bisa memenuhi kebutuhan makannya dalam sehari dan lain sebagainya. Seperti saat ini saya sedang berada di dapur umum yang letaknya ini ada di wilayah Sesetan dan Pasar Selatan ya, yang setiap harinya itu sedang mempersiapkan masakan tepatnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Nah, seperti saat ini nih sedang melakukan persiapan potong-potong ya Kak ya. Iya. Rencananya mau masak apa nih pagi untuk hari ini? Kita masak buncis, terus tempe orek sama ayam goreng sama pindang. Ayam goreng dan Iya. juga pindang. Iya. Boleh cerita sedikit nggak Kak? Ini awalnya idenya dari mana sih kok bisa sampai membuat dapur umum ini? Idenya sih karena ya kita melihat sendiri ya keadaan di lapangan teman-teman saudara-saudara kita tuh banyak yang membutuhkan gitu. Terus akhirnya Tuhan kayak bilang ya kamu bisa apa? Kita cuma bisa punya tangan aja gitu. Jadi ya kita tergerak untuk benar-benar bisa ngebantu saudara-saudara itu sih. Idenya ya ide dari Tuhan langsung. Iya, berarti nggak nyangka ya bisa sampai sekarang ini Iya. ya. Udah berapa lama ini berjalan Kak? 2 minggu, hampir 3 minggu sih. Ya. Iya ya. Setiap hari berarti bagiinnya selama 2 minggu kemarin. Awalnya nggak setiap hari karena kita dibatasi oleh dana gitu. Tapi akhirnya kita bergabung sama tim Solidaritas Bali. Terus kita dibantu, disupport. Kita setiap hari bisa masak makanan untuk kita bagikan. Berapa makanan ini Kak yang dibagikan setiap harinya? Kita sih 100 ya kita bagikan, padahal yang kita masak itu lebih dari 100. Jadi kita prioritaskan untuk saudara-saudara kita yang di jalan itu 100 porsi, tapi lebihnya kita bagikan ke lingkungan sekitar kita yang di daerah kosan, saudara-saudara kita yang masih keluarga itu kita bagikan lebihnya. Gitu. Ini apa namanya, ada surveinya terlebih dahulu kah untuk mereka-mereka yang akan kita kasih makanan, atau ada kriterianya Kak, siapa yang bisa dapetin makanan-makanan ini Kak? Nggak ada ya, ini kan tujuannya cuma satu untuk kemanusiaan. Kalau kita kayak gitu apalah kita ini untuk punya hak untuk menilai mereka dengan cara survei segala macam. Karena di masa sulit seperti ini kita semua butuh gitu. Jadi kita menilai dengan visual kita aja gitu. Kita nggak harus pakai survei data segala macam, karena ini kan orang lapar, orang butuh makan, ya pasti kita kasih gitu. Nggak harus di data, di survei kayak gitu. Kemana aja ini bagiinnya Kak? Selama 2 minggu kemarin udah kemana aja? Kita bagiinnya ke ini pekerja harian yang pendapatannya belum tentu dapat mereka, terus kasih ke tukang sampah yang ada di depo-depo sampah, di TPA di Suwung, terus ke daerah ini PSK, terus ke panti asuhan, ke tukang-tukang sekop, pasir, ke mana aja. Selama kita masih ada mampu untuk bagikan, kita bagikan. Gitu. Iya, yang masak berempat aja ini? Atau Iya. butuh bantuan? Boleh. Berarti selama 2 minggu ini cuma berempat aja ya berarti ya? Iya, ada juga dibantu sama tante-tante. Ya, yang masak 4-6 orang 4 gitu. sampai 6 Ya. orang. Iya, Ya, harapan kita sih bukan banyak yang bantu datang masak ke sini, tapi masing-masing di rumah bisa bergerak gitu, punya hati yang sama untuk bergerak ini, karena kalau satu keluarga bisa membantu makan 5-10 orang, keluarga yang lainnya, akhirnya kita semua bisa sama-sama makan, kita bisa diem di rumah sesuai anjuran pemerintah, karena
pada dasarnya orang keluar dari rumah ya untuk makan kan, alasannya untuk cari makan. Kalau kita bisa apa yang kita makan hari ini kita masak, kita bagikan sekitar kita, jadi nggak ada alasan untuk keluar rumah cari makan lagi kan, biar COVID-nya cepet beres juga beres, ya, ya, karena ya, nggak ya. bisa sama bosen ya. Tapi satu lagi Kak, apakah Kakak nggak takut keluar membagikan makanan-makanan ini kepada yang ada di luar sana? Enggak sih, karena kan ini idenya tadi dari Tuhan ya. Kalau misalnya Tuhan udah tunjuk kita, pasti Tuhan nggak buta, nggak tuli, pasti Tuhan lindungin kita. Kita melakukan kebaikan, pasti kebaikan itu kita bakal terima gitu. Jadi kesehatan, kekuatan, terus apa stamina yang fit segala macam pasti Tuhan kasih gitu. Jadi nggak khawatir. Kita lihat tukang sampah, mereka setiap hari olah sampah, tugas mulianya mereka membersihkan sampah, kena corona kan enggak. Ya itu aja sih prinsip dasar. Yang penting proteksi dari diri kita Iya, sendiri dulu ya. tetap habis dari luar kita cuci kaki tangan, mandi, ganti baju gitu, tetap ngikutin protokolnya pemerintah. Baiklah, luar biasa sekali. Boleh bantu apa nih saya nih? Apa ya? Udah habis semua. Udah sih. Baiklah, ya semangat ya Kak ya. Ya. Semangat semuanya. Terima Ya. kasih banyak atas ide dan juga inspirasinya ya. Ya. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan saya bersama dengan Kakak Treza ya, yang selama 2 minggu kemarin sudah masak-masak untuk kebutuhan masyarakat di luar sana yang sekarang ini belum bisa memenuhi kebutuhan makannya, seperti itu. Harapannya mudah-mudahan semoga lebih banyak lagi masyarakat-masyarakat yang terketuk hatinya untuk melakukan hal yang sama juga, mungkin membuka dapur umum atau paling tidak mengeluh saja, itu sudah sangat cukup sekali. Permana Dewi, Sang Puto Aryase, Kompas Dewata.